Bibi, aku sudah pulang seperti yang Bibi minta. Tapi Bibi ingin aku melindungi seorang wanita? Tidak mungkin. Dinas Rahasia. Kami curiga Anda membawa barang selundupan, harap kerjasama dengan penyelidikan. Aku akan bekerja sama. Tapi, cantik, bagaimana kalau kita tukar nomor, untuk interaksi yang lebih dalam nanti? Kau berani menggoda Kapten Valeri? Tenang saja. Aku sudah bersumpah. Aku tidak suka mengusik orang. Jangan buat aku melanggar sumpahku. Lepaskan bajumu. Cantik, aku tahu aku tampan, tapi kau tidak perlu terlalu bersemangat. Baiklah, baiklah. 108 pecahan logam. Semua pecahan peluru. Bagaimana mungkin? Bekas luka pertempuran di mana-mana. Pasti bukan orang baik. Kapten Valeri, saya meminta penangkapan segera. Cantik, percayalah, buka dan kau akan menyesal. Izin senjata, penghargaan kelas 3 pribadi, penghargaan kelas 2, penghargaan kelas 2, penghargaan kelas 1, dan yang hanya 3 dikeluarkan di seluruh dunia, lencana penjaga. Serpihan di tubuhmu. Sudah kubilang jangan dibuka, tapi kau memaksa. Lihat ke kiri depanmu, yang keempat dari kanan. Dia yang kau cari. Tangkap dia. Dasar bajingan, kalau bukan karena kau, aku tidak akan terbongkar. Aku akan membawamu bersamaku, meskipun aku mati. Awas. Bagaimana mungkin? Kau tidak bisa membunuhku, maka giliranku. Bos, apa orang ini manusia? Cantik, kau yakin tidak ingin tukar nomor? Keluargaku memaksaku untuk menjalani perjodohan. Mereka memaksaku melepas seragam ini, karena aku tidak bisa memilih siapa yang kunikahi. Setidaknya aku bisa memutuskan siapa yang mendapatkan pertama kaliku. Tunggu sebentar. Maaf, aku tidak sadar itu pertama kalinya. Namaku Drake Vance, bagaimana kalau kita tukar nomor? Tidak perlu, itu pilihanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Namaku Valeri Quinn. Mungkin kita akan bertemu lagi. Nak, wanita yang harus kau lindungi adalah yang diatur ibumu sebelum dia meninggal, perjodohan sejak kecil yang tidak bisa ditawar. Serena, lihat, bukankah itu tunangan legendarismu? Dia terlihat seperti si manis total. SSST, Chloe, kecilkan suaramu. Dia pasti sudah lihat fotoku. Jika dia melihatku, aku celaka. Ibu, apakah ini jodoh yang ibu sebutkan? Menarik. Serena, priamu sudah datang. Keluarlah dan temui aku. Katak lain muncul lagi. Hahaha. Diam, bawa keluar. Hei, Bajingan, maksudmu aku kecil. sudah kuperiksa. Ukurannya bagus. Sembunyi. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Tidak mungkin. Hanya itu ketangguhan mentalmu? Dan kalian bilang kalian pembunuh? Siapa dia sebenarnya? Menarik, perjalanan ke Republik ini tidak sia-sia. Itu kalajengking merah. 10 besar di papan peringkat pembunuh internasional. Hari ini kita. Hari ini apa? Hanya seorang aneh yang bukan laki-laki maupun perempuan? Apa? Siapa yang kau panggil aneh? Aku jelas wanita tercantik di dunia. Menyebalkan. Siapapun yang bilang aku jelek akan mati, bersiaplah untuk tendangan gunting merah mudaku yang mematikan. Kau Kau apa?
Apa kau benar-benar memilikinya? Oh iya, aku sudah memotongnya. Anak nakal, kau menipuku. Terima jurus pamungkasku, tendangan rantai pelangi. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tendangan pelangi, ya? Ditendang ke lukisan dinding, ya? Seorang wanita secantik diriku, dan kau masih bisa menyentuhku? Lelaki macam apa kau ini? Ya, sepertinya tunanganmu tidak terlalu buruk. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya padaku. Siapa sebenarnya dirimu? Apa Chloe baik-baik saja? Implan subkutan impor, GPS, dan pemancar audio dalam satu. Kamu yang membawa para pembunuh ke sini, kan? Implan apa? Aku tidak mengerti. Masih pura-pura? Kamu ingin aku mencabut perangkat lainnya? Cukup. Kamu sudah meraba-raba aku, dan sekarang kamu ingin menyentuh Chloe? Nona Serena, apa kau baik-baik saja? Tangkap orang aneh yang melecehkan wanita di tempat umum, dan serahkan dia ke polisi. Serena benci jika pria menyentuhnya. Dia benar-benar memukulnya. Aku akan membunuhmu. Kamu masih membutuhkanku. Cukup keren, kan? Akhirnya, es teh gratis. Orang aneh. Kaki panjang, Hancurkan dia. itu keren. Berani-beraninya kau main-main dengan Nona Serena. Kau mati. Siapa yang berani menyentuhnya? Ibu ketua. Menantu baikku, kami sudah menunggumu. Kemarilah, menantu baikku, coba teh ini. Pantas saja Serena Sterling dikenal sebagai wanita tercantik di kota sungai. Jadi disitulah asalnya. Ibu, aku pulang. Apa yang kau lakukan di sini? Kau masih merokok di ruang tamu? Bahkan ayahku tidak punya hak istimewa itu. Aku yang mengizinkan. Ada keberatan? Ibu, kenapa ibu masih membela orang aneh itu? Apa ibu tahu apa yang dia lakukan hari ini? Tentu saja ibu tahu. Bukankah dia hanya memukul pantatmu beberapa kali? Pukul itu sayang, caci itu cinta. Menantu baikku, mulai sekarang pukul saja dia sebanyak-banyaknya, pukul keras-keras. Ibu mertua ini paham? Bu, apa aku ini anak ibu? Aku hanya mengakui menantuku. Gadis konyol, bajumu hampir terbuka. Menantu baikku, apa kau baik-baik saja? Ini belum berakhir. Gadis konyol, mau kemana? Serena masih di sini. Sedang mandi. Mandi, terdengar nikmat. Menantu baikku, mau mandi juga? Nyonya Sterling, itu sepertinya tidak pantas. Aku di sini untuk melindungi putrimu, bukannya. Melindungi, atau bisa juga perlindungan pribadi 24 jam. Aku merasa dijebak. Tak pernah kukira si galak ini punya selera yang bagus. Siapa yang begitu kejam? Sampai ingin sekali membunuh Serena? Oh tidak. Mesum, jangan kira karena ibuku memihakmu, kau bisa seenaknya sendiri. Aku bersumpah, aku akan mengusirmu. Soal perlindungan, siapa yang butuh? Tanpamu, aku, Serena Sterling, bisa hidup dengan baik. Apa yang ingin kau lakukan? Aku bilang, jika kau berani.
Nyonya Sterling, Serena, kalian berdua baik-baik saja? Kau membuatku takut setengah mati. Aku baru dengar mereka menemukan 2 bom di villa. Nyonya Sterling, siapa yang kalian sakiti? Itu keluarga Thorn. Proyek anti kanker Serena mengganggu bisnis mereka. Pertama, mereka menyuruh putra sulung mereka, Caleb, untuk melamar. Mereka ingin mengambil baik dia maupun teknologinya. Aku bilang tidak. Aku tidak pernah menyangka mereka akan turun serendah itu. Drake, Bibi tahu kalian berdua sedang tidak akur sekarang. Tapi pertunangan ini sudah diatur sejak lama. Kau satu-satunya yang kupercaya. Serena ada di tanganmu. Drake, bertahun-tahun lalu, saat keluarga Vance dalam masalah, Nyonya Sterling lah yang membantu. Keluarga Vance tidak bisa melupakan kebaikan itu. Pernikahanmu dengan Serena bukan hanya janji, tetapi juga tanggung jawab. Jangan khawatir, aku sudah berjanji, aku akan menepatinya. Ibu, ini bukan waktunya untuk itu. Bagaimana bisa ibu membicarakan ini sekarang? Kita perlu mencari tahu bagaimana bom bisa masuk. Aku sudah memeriksa kunci keypad. Keamanan Triple S, level tertinggi. Tanpa kode atau kunci, kau terkunci di luar. Kecuali ini ulah orang dalam. Nyonya Sterling, aku baru ingat aku ada panggilan konferensi yang harus dihadiri. Aku harus pergi sekarang. Apa yang kau lakukan? Chloe berusia 28, Harvard, S1 dan S2. 5 tahun lalu, kamu gagal di tempat kerja. Kamu hampir masuk penjara, Serena membelamu. Dia memperlakukanmu seperti kakak perempuan. Mau aku lanjutkan? Hentikan. Aku mengecewakan Serena, tapi mereka mengancam nyawa orang tuaku untuk memeras aku. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Mereka bilang hanya mencari sesuatu. Aku tidak tahu ada bom. Orang tuamu aman sekarang. Jika aku tidak bisa mencari tahu itu, bagaimana aku bisa melindungi Serena? Aku juga tahu kamu diam-diam mengumpulkan bukti tentang rencana keluarga Thorn melawan keluarga Sterling. Berencana memberikannya padanya. Jika bukan karena itu, kamu sudah mati sekarang. Keluar, jangan pernah muncul di Sterling Group lagi. Kebenaran sudah terungkap. Keluarga Thorn tidak akan mengampuniku atau orang tuaku. Hanya jika keluarga Thorn jatuh kita bisa selamat. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Kecuali tubuhku. Aku tahu, kamu tidak mengejar keluarga Thorn demi aku. Tapi aku tetap ingin memberikan kesempatan pertamaku kepada pria sehebat dirimu. Berkas rahasia 5S apa? Aku tidak dapat menemukan petunjuk tentang Drake Vance. Siapa dia sebenarnya? Kupikir lika-liku melodramatis ini hanya terjadi di novel atau drama pendek. Aku tidak pernah menyangka. Ibuku menyuruhmu melindungiku. Jadi begini caramu melindungiku? Setengah hari tidak kelihatan. Aku sebenarnya berusaha melindungimu lebih baik. Aku keluar melakukan persiapan, dan aku juga istirahat sebentar. Santai, bagaimana? Jangan khawatir. Suatu hari saat kau jatuh cinta padaku, aku akan membiarkanmu merasakannya sepenuhnya. Dari mana kau punya kepercayaan diri bahwa aku akan jatuh cinta padamu? Apakah kelihatan bagus? Tentu saja kelihatan bagus. Jadi mana yang lebih bagus, atas atau bawah? Kurang lebih sama. Jika... Baiklah. Jadi kau benar melihatnya tadi malam, kan, aku? Jadi Nyonya Sterling suka hal seperti ini. Kau bajingan. Kau berani menyentuhku? Saya akan. Caleb, apa yang kau lakukan di sini? Jadi, bagaimana? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Masa sulit, ya? Nikahi aku, dan semua masalahmu akan selesai. Menikah dengan bajingan sepertimu? Tidak ada kesempatan. Begitu? Kalau begitu, tanyakan pada mereka apakah mereka mengizinkan. Serena, kalau kau ingin mati, jangan bawa kami juga. Kami hanya mendapat sial sejak kami mengikutimu. Menyerah saja. Kau hanya seorang wanita, dan kau tidak bisa mengalahkan keluarga Thorn. Lihat, Serena. Kekuasaan, uang, status itulah yang menentukan segalanya. Kau tidak punya pilihan. Keluarga Thorn saja. Berani macam-macam dengan wanitaku? Siapa kamu? Kamu tahu siapa aku? Berani menyentuhku? Aku ambil uangnya, aku urus masalahnya. Serena bayar aku,
Jadi aku harus membukakan jalan untuknya. Tuan Caleb, aku kenal dia. Dia pergi ke Departemen Keamanan pagi ini, pasti penjaga baru. Penjaga kotor, berlutut dan minta maaf pada Tuan Caleb, atau Tuan Caleb bisa menghancurkanmu dengan jentikan jarinya. PH? Minta maaf padanya? Dia tidak pantas. Kau orang pertama yang berani bicara padaku seperti itu. Lihat anjing baik yang kau besarkan, bermulut tajam dan memberontak. Tapi yang paling kusuka adalah mematahkan tulang sampah seperti dia. Caleb Thorne. Penyerangan itu melanggar hukum. Tidakkah kau tahu di kota sungai, keluarga Thorne adalah hukum? Hahaha. Serena Sterling bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia masih peduli pada seekor anjing. Tuan Caleb benar. Di kota sungai, kata mereka, lebih baik menantang Raja Neraka daripada menantang Tuan Caleb. Bodoh ini ketakutan setengah mati. Dia bahkan tidak berani mengelak. Bukankah dia jago bertarung? Sepertinya kungfu tidak bisa mengalahkan kekuasaan. Apakah kamu melewatkan sarapan? Kau bertarung seperti banci. Tidak mungkin. Sudah lama tidak ada yang berani menantangku seperti ini. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Beraninya kau memukulku. Tangkap dia. Tuan muda, dia sepertinya orang yang menyelamatkan Serena Sterling dari kalajengking merah kemarin. Bagus, sangat bagus. Di seluruh kota sungai, kaulah yang pertama membuat aku minta ampun, Serena Sterling. Jika kau berlutut sekarang dan memohon padaku untuk menikahimu, mungkin aku akan mempertimbangkan melepaskannya. Jika tidak, seorang penembak jitu, ada penembak jitu. Kau tahan dipukul, ya? Tapi bisakah kau lari dari peluru? Penembak jitu ini awalnya disiapkan untuk orang yang membunuh kalajengking merah. Aku tidak menyangka itu kau. Menghemat repotku. Kecuali menikahimu dan menyerahkan Sterling Group kepadamu, aku bisa setuju dengan hal lainnya. Jangan khawatir. Aku berjanji pada ibumu akan melindungimu. Aku tidak akan ingkar janji. Mengapa jantungku terasa begitu hangat? Dia tidak tampak semengganggu seperti dulu. Nah, Serena Sterling, jadi kalian berdua sudah bersama. Hari ini, tepat di depanmu, akan aku hujani dia dengan peluru. Tembak, tembak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kalian tidak bisa memukul pria itu, maka targetkan Serena. Awas. Bukankah kau menyewa orang tangguh? Kenapa dia bersembunyi seperti tikus sekarang? Serena, hari ini aku akan membuatmu melihat apa yang terjadi jika kau macam-macam dengan keluarga Thorne. Aku tidak percaya kita akhirnya terjebak. Drake, aku tahu kau pasti punya jalan keluar. Aku akan keluar dan mengalihkan tembakan mereka. Kau ambil kesempatan dan lari. Pergi sejauh mungkin. Terima kasih karena bersedia melindungiku. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan keluar. Kita berdua akan mati di sini. Lumpuhkan saja penembak jitu itu. Lepaskan stockingmu. Aku tidak bercanda. Dalam 2 menit, jika kau tidak menembak para bajingan itu, kau juga akan mati. Saat ini, apa yang kau lakukan? Balas tembak. Kali ini, kau mati. Selesai. Pelurunya berjamur. Rasa min dan bebas gula. Agak menggores saat ditelan. Aman, keluarlah.
Lain kali pakai parfum yang lebih baik, ya. Tidak menjawab panggilan. Ada sesuatu, mustahil, itu melanggar hukum fisika. Apa yang kamu mau? Jika kamu berani menyentuhku, seluruh keluarga Thorn akan mengejarmu. Tuan Caleb sedang melakukan pertunjukan breakdance, memohon ampun, seperti yang diharapkan dari keluarga Thorn. Mereka tahu kapan harus menunduk. Mereka bahkan menyiapkan aksi bakat. Nyonya Sterling, aku salah. Ini tarian permintaan maafku. Bagaimana menurutmu? Aku juga bisa melakukan versi robot. Aku juga punya gerakan lantai. Putaranku cukup bulat, aku kram. Tolong bantu aku berdiri, kalian semua sedang apa? Itu kaki saraf keturunanku yang sialan. Ini bukan pertunjukan bakat, aku tidak peduli siapa dirimu. Siapapun yang melawan keluarga Thorn akan mati. Aku serius. Cukup. Kamu berani memukulku? Kenapa? Baik, kamu yang minta. Hei, apakah ini bos Victor dari geng tinju besi? Aku perlu kamu mengurus seseorang untukku, dan... Bos geng tinju besi, Raja Dunia Bawah Tanah Kota Sungai. Keluarga Thorn ternyata bersekongkol dengan Raja Dunia Bawah Tanah. Sekarang kau takut? Terlambat. Drak, kau harus pergi. Geng tinju besi punya ribuan orang. Bos mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Kau tidak bisa main-main dengan mereka. Geng tinju besi apa? Bos payah apa? Jika mereka berani datang, jangan salahkan aku jika aku hancurkan mereka. Siapa di sana? Idiot gegabah mana yang berani menghina geng tinju besi? Bos, dialah yang memukulku. Pengawal payah, kau ingin menghancurkan kami? Silakan, lihat saja kau hancurkan satu. Jika kau tidak melakukannya hari ini, kau pecundang. Jadi kaulah yang memukul Tuan Caleb. Jangan bilang aku menindas yang lemah. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Caleb, dan mungkin aku akan membiarkanmu mati utuh. Aku minta maaf? Kau tidak pantas. Sampah, beraninya kau bicara seperti itu pada bos? Bos, pengawalku baru saja kembali dari luar negeri. Dia tidak tahu reputasimu di kota ini. Aku minta maaf atas namanya. Minta maaf? Kau ingin minta maaf untuknya? Baiklah. Tidur denganku dan Tuan Caleb masing-masing satu malam. Haha, bagus, bagus. Anjing liar, apa yang berani mendekati wanitaku? Bos, kamu lihat itu? Anak ini terlalu sombong. Jadi kalau kamu bantu aku bunuh dia, tidak hanya si manis Serena itu gratis untukmu. Tapi kita bisa juga bekerja sama dan membagi Sterling Group. Bagaimana? Tenang. Bahkan tanpa semua itu, anak ini harus mati. Di dunia ini, belum ada orang yang berani memukulku yang lahir. Saudara-saudara geng tinju besi, ayo kita potong dia sampai mati. Bos, bisakah kau biarkan dia hidup? Kalau hanya masalah uang, aku bisa bayar kamu juga. Serena, kau benar-benar jalang. Bayangkan, demi cowok cantik ini, kau rela menyerahkan harta keluargamu, tapi tidak ada gunanya. Kau tunggu saja sampai dia dipotong jadi makanan anjing, bunuh dia. Kau mencari mati. Anak, di kehidupan berikutnya, buka matamu saat lahir. Ada orang yang tidak boleh kau ganggu. Tidak mungkin. Banyak dari mereka, bagaimana bisa mereka kalah oleh satu orang, dan mereka semua seniman bela diri. Bos geng tinju besi, ya? Ini alat yang kamu gunakan untuk mendominasi dan meneror. Tidak terlalu mengesankan. Menghancurkan kapak dengan tangan kosong? Siapa? Siapa kau sebenarnya? Kamu tidak layak tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu adalah bahwa aku bukan orang yang bisa kau main-main. Jadi katakan padaku, bagaimana kita selesaikan ini hari ini? Bos, jangan anggap remeh ini. Anak ini tidak takut senjata, tapi ini berbeda. Semua, keluarkan senjata kalian, arahkan ke dia bersama-sama. Aku tidak percaya, dia bisa menghindari banyak peluru sekaligus. Drake fans, kan? Lihat bagaimana kau lolos kali ini. Akan kulubangi kau sekarang juga. Kau punya kemampuan. Aku menghargai bakat. Begini, jika kau dengan sukarela berlutut dan panggil aku ayah, dan setuju menjadi anak baptisku, aku akan lepaskan kau, bos, anak ini pembangkang. Jangan khawatir, Tuan Caleb, begitu dia jadi anakku, dia tidak akan berani melawanmu. Apa tadi kau suruh aku panggil? Ayah, Ini? Jangan panggil aku begitu.
Aku dan ibu anak itu sama-sama terlalu ganteng dan cantik untuk punya anak setua dan sejelek kau. Kau mau lakukan ini dengan cara keras? Kau mati. Bos, jangan takut. Aku sudah menduga dia akan menghindari peluru, tapi jika kita tembak bersama, dia pasti mati. Nak, jika tadi kau berlutut dan mengakui bos sebagai ayah baptismu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sekarang kau sendiri yang memicu ini. Aku akan hitung mundur dari 3. Semua tembak sesuai aba-aba. Tembak. Jangan. Drake fans. Maaf, akulah yang mengecewakanmu. Aku yang menyeretmu ke dalam ini. Monster macam apa dia? Bahkan seorang mahaguru tidak bisa menahan banyak peluru. Tidak, mundur. Ayah, aku salah. Aku buta tidak mengakui kehebatanmu. Aku telah menyinggungmu. Dengan kemampuan sepertimu, aku benar-benar harus memanggilmu ayah. Ayah, ampuni aku, ayah, bajingan. Kamu mau memanfaatkanku? Dia ayahku. Jadi kamu harus memanggil ayahku kakek, kami salah. Baik, geng tinju besi, bagaimanapun, adalah geng terbesar di kota sungai. Saat aku perlu melindungi Serena nanti, mereka bisa membantu meringankan beban. Pergi lindungi ibumu. Ibuku, ayah. Siapa sebenarnya ibuku? Jangan khawatir, nak, aku tidak akan mengecewakan ayah. Aura ayah sangat kuat. Ibu, jika aku pernah menyinggungmu sebelumnya, maafkan aku. Jangan khawatir, anakmu pasti akan melindungimu. Tunggu apa lagi? Ayo memberi hormat kepada nenekmu. Halo, nenek. Bahkan keluarga Thorn cukup takut pada geng tinju besi. Mereka benar-benar. Siapa sebenarnya dia? Tuan Caleb, kau masih punya trik lain? Jika tidak, urusan antara kita harus diselesaikan sekali untuk selamanya. Kau tidak bisa membunuhku. Aku satu-satunya putra keluarga Thorn. Jika kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Putra satu-satunya keluarga Thorn, ya? Katakan padaku, siapa yang tidak menjadi kesayangan orang tua mereka? Apa itu berarti kau bisa seenaknya membunuh mereka? Ayah, di mana kau? Tolong selamatkan aku. Kau Drake fans, kan? Aku Frost. Aku di sini untuk membunuhmu. Wah, gadis cantik, dan jurusnya juga keren. Cantik, omong kosong. Kau tahu siapa dia? Pembunuh peringkat ketiga di papan peringkat, Frost. Dan satu-satunya, yang berani memberitahu targetnya namanya sebelum membunuh. Karena sejauh ini, tidak ada target yang pernah selamat darinya. Aku peringkat ketiga di papan peringkat pembunuh internasional. Ibu, jangan pergi ke sana. Pergi sekarang hanya akan mengganggu ayah. Jangan khawatir, aku akan turun tangan saat waktunya tiba. Bahkan jika kita berdua menyerang, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Drake fans, Serena Sterling, kalian kira aku kalah? Tidak, aku tidak akan pernah kalah. Cantik, bunuh dia untukku. Hancurkan tulangnya menjadi bubuk. Aku akan memberimu hadiah besar. Lumayan untuk serangan mendadak. Terlalu lambat, apa kau tidak makan? Kau mencari gara-gara. Sudutnya terlalu kaku. Kekuatanmu tidak pas. Sikapmu tidak stabil. Dasar-dasarmu lemah. Bagaimana mungkin? Ayah benar-benar bisa mengalahkannya. Pembunuh peringkat ketiga di papan peringkat, dan dia punya gaya mengajar yang seperti itu. Ayah memang ayah. Rasanya enak. Jadi, kau masih mau bertarung? Jika kau terus bertarung, akan ada biaya tambahan. Kau yang pertama yang berani bersikap kasar padaku. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Menarik. Panas sekali. Dan pantat yang bagus juga. Ada apa? Kaki lemas? Bukan, ini sepatu haknya. Aku berdiri terlalu lama. Apa yang kamu lakukan? Selain itu semua, profil cowok ini ternyata cukup tampan. Drake, makasih untuk hari ini. Jangan bergerak.
Angkat rokmu. Apa katamu? Aku bilang angkat rokmu. Drake, apa ini terlalu cepat? Kita baru Cepat? Nanti saja sudah terlambat. harus di sini? Bagaimana kalau ada yang masuk? Baiklah, tapi pelan-pelan. Ini pertama kalinya. Pertama kali atau kedua kali? Kamu belum pernah mengoleskan obat sendiri? Pernah? Obat? Pasti saat kekacauan tadi, kamu terkena peluru nyasar atau serpihan. Untungnya, tidak dalam. Apa katamu? Siapa sangka cowok ini bisa begitu lembut dan perhatian? Drake, kamu sebenarnya siapa? Tunangan resmimu? Ingat, siapa lagi? Tunggu sebentar. Kamu menutup mata tadi. Jangan bilang kamu sedang memikirkan. Kalau itu yang kamu pikirkan, aku selalu senang membantu. Hei, si galak. Membakar jembatan secepat itu? Aku baru saja menyelamatkanmu dan menyembuhkan lukamu. Hei, Valerie, aku rasa aku tiba-tiba tertarik pada seorang pria, tapi aku tidak yakin apakah aku benar-benar suka dia. Pernahkah kamu suka seseorang? Perasaan suka seseorang. Itu seperti kamu tidak bisa berhenti memikirkan dia sepanjang waktu. Dan kamu selalu ingin melihatnya. Valerie, apakah itu berarti kamu benar-benar suka seseorang? Siapa dia? Apa gunanya suka? Mungkin aku tidak akan pernah bertemu dia lagi di hidup ini. Dengar, Serena. Suruh pria itu datang ke Golden Grand KTV. Aku akan mengujinya untukmu. Hanya pria yang bisa menahan godaan yang layak untuk dijadikan pasangan. Sepertinya aku tidak akan punya harapan seumur hidup. Tapi sebagai sahabatmu, aku sangat berharap kamu menemukan kebahagiaan. Drake, pergi ke Golden Grand KTV, kamar 308, ambil dokumen yang sangat penting untukku. Si galak, kamu ingin sahabatmu mengujiku? Katakan saja langsung, kenapa berbelit-belit? Baiklah, aku akan ikut bermain. Valerie, sadarlah. Kamu dan dia hanya sebuah kecelakaan. Kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Hei, Serena, kenapa tunanganmu belum datang? Apakah dia salah waktu? Aku sudah di sini. Kau. Valerie, ada apa? Ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada. Serena, sesuatu yang mendesak baru saja muncul di pihakku. Aku harus pergi. Lepaskan aku, Drake. Kita tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa melakukan apa? Kita tidak melakukan apa-apa. Apakah kau merindukanku beberapa hari ini? Aku, tidak. Kau bohong. Telepon antara kau dan Serena? Kebetulan aku mendengarnya. Setiap kata. Valerie, bagaimana kau tahu kapan kau jatuh cinta pada seseorang? Kenapa dengan pria ini aku tidak punya perlawanan sama sekali? Serena, kau sudah gila. Drake mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Bagaimana kau bisa membiarkan Valerie mengujinya? Bagaimanapun, ini salahmu. Kau harus menghentikannya sekarang. Drake, di mana Valerie? Mana aku tahu? Tapi begitu aku muncul, dia tampak ketakutan dan lari seperti kelinci. Kenapa dia lari? Untung aku lari cepat, karena aku hampir membuat kesalahan besar. Tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Serena adalah sahabatku, dan aku tidak bisa mengkhianatinya. Valerie, kamu pergi kemana? Kenapa kamu pucat? Tidak apa-apa, mungkin hanya agak pengap. Kamu membuatku takut setengah mati. Datanglah ke tempatku malam ini, dan aku akan menceritakan lelucon. Aku, sebaiknya jangan. Ambil mobilnya, hari ini kamu jadi supir dan pembawa tasku. Ayo, belanja menyembuhkan segalanya.
Ayah, akhirnya pulang dari luar negeri. Dan kalau kamu tidak kembali, aku khawatir kamu benar-benar tidak akan melihat anakmu yang berharga. Dasar bodoh, kau bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana. Dan kau masih berani panggil saya ayah? Kau tidak mendapatkan paten dari Sterling Group, dan kau menimbulkan banyak masalah. Ayah, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan mendapatkan Serena Sterling. Ini yang terakhir. Aku akan menyuruh Nona Frost membantumu. Jika kau masih tidak bisa membunuh Serena Sterling dan mendapatkan patennya, keluarlah dari keluarga Thorn, hidup sendiri. HMPH. Kau hanya perlu memberiku lokasi spesifik Serena Sterling dan Drake Fence lokasi spesifiknya. Serahkan sisanya padaku. Berikan jawabanmu dalam 2 jam. Drake Fence, kali ini, aku akan memastikan kau mati di pedangku untuk membalas penghinaan hari itu. Sial, siapa tuan muda di sini, kau atau aku? Kau pikir kau siapa? Tuan muda, bukankah menurutmu cewek ini sangat seksi? Dengan wajah dan tubuh itu, dan sikap dingin itu, dia sama seksi dengan Serena Sterling. Tapi apa gunanya seksi? Kau bisa lihat tapi tak bisa sentuh, dia seperti patung es. Terang-terangan kau tak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa diam-diam. Rencana yang jenius, begitu kita mendapatkan Frost, bukan hanya kenikmatan fisik. Mulai saat itu, di sisiku, bukankah aku juga akan memiliki seorang petarung kelas atas sebagai pengawal pribadi? Ambillah yang terkuat. Siap, Tuan Muda, tunggu saja. Ini obat pengendali pikiran yang Tuan Muda minta. Impor, efek kuat, tanpa warna dan bau. Sebentar, kita akan membawa Frost untuk membunuh Drake Fence, si sampah itu. Jika kita buat dia minum ini sekarang, dan efeknya mulai bekerja di jalan, bagaimana jika orang lain yang menikmatinya? Jangan khawatir, Tuan Muda. Efek barang ini butuh waktu untuk bekerja. Saat efeknya bekerja, Drake Fence dan yang lainnya mungkin sudah mati. Lalu, Tuan Muda, Anda bisa gunakan ini untuk merayakan kemenangan ganda. Betapa manisnya. Masuk akal. Kau cerdik, nak. Waktunya habis. Info lokasi yang saya minta. Kenapa tergesa-gesa, Nona Frost? Tentu saja saya punya infonya. Ini, minum air dulu untuk melegakan tenggorokan. Minum, dan akan saya beritahu segera. Tidak perlu, saya buru-buru. Nona Frost, Anda benar-benar tidak menghormati saya. Kalau begitu, silakan, Nona Frost, cari sendiri lokasi Serena dan orang-orangnya. Saya tidak bisa membantu. Repot. Pura-pura, teruslah bersikap sombong. Begitu obatnya bekerja, saya akan mengajarimu. Kau akan memohon padaku sambil berlutut. Serena, Drake, dan bonus tak terduga, Valerie yang cantik, mereka semua sedang berbelanja di dalam. Hei, kenapa terburu-buru? Kenapa pakai palu godam untuk memecahkan kacang? Di jalan komersial ini, saya sudah memasang jebakan tak terhindarkan. Ratusan preman sudah bersiaga, ditambah 10 penembak jitu top. Bahkan jika Drake manusia super, dia tidak akan bisa kabur hari ini. Kita duduk saja minum kopi di sini, dan tunggu pertunjukannya. Siapa yang mengizinkanmu bertindak sendiri? Nyawa Drake milikku. Hanya aku yang bisa mengambilnya. Nona Frost, pedang tak bermata. Jangan gegabah. Aku mengerti. Kau ingin balas dendam dengan tanganmu sendiri. Tapi, ya, agak terlambat untuk itu sekarang. Entah itu Serena atau Drake, hari ini mereka akan mati sesuai rencanaku. Hahaha. 5 Nori. Jangan bergerak. Kita kedatangan tamu. Seperti yang diharapkan dari pengawal profesional, instingmu tepat sekali. Aku tadinya mau memberimu paket kejutan, tapi sepertinya itu tidak terjadi. Tidak ada pilihan, selain menunjukkan kartuku. Caleb, sepertinya tamparan-tamparan waktu itu tidak membuatmu jera. Kau ingin lagi, ya? Drake, jangan gegabah. Dia berani muncul begitu terbuka, jadi dia pasti sudah siap. Serena benar. Keluarga Thorn memiliki akar yang dalam di kota sungai, bahkan dinas rahasia pun kesulitan dengan mereka. Kita tidak boleh ceroboh. Sial, apa istimewanya pengawal payah itu sehingga kalian semua melindunginya? Tapi kau sudah menebaknya. Aku memang menyiapkan kejutan besar untukmu hari ini. Kawan-kawan, tunjukkan pada mereka kemampuan kalian. Hahaha. Nah, bagaimana dengan hadiah itu? Aku yakin kau takut dengan pistol, dan kau akan takut dengan badai peluru dari senapan mesin ringan. Caleb, kau benar-benar ingin bertarung sampai titik darah penghabisan? Hahaha, kau pikir kau layak untuk bertarung sampai titik darah penghabisan? Serena, tunggu saja. Tunggu sampai aku mengubah Drake menjadi keju Swiss, dan kemudian aku akan membalas dendam denganmu dan perusahaannya. Oh, dan kau, Valerie yang cantik,
Siapa sangka hari ini beli satu gratis satu? Dan bonus yang tak terduga. Drake, bawa Serena dan pergi dari sini, aku akan menahan mereka. Kupikir itu sesuatu yang istimewa. Hanya beberapa senapan mesin ringan payah. Apa masalah besarnya? Drake, kau sudah mati dan masih bicara besar? Ini model terbaru. Ia memuntahkan ratusan peluru per detik. Ayo lihat kau menghindari ini. Bagaimana kau akan menghadapinya? Cobalah jika kau tidak percaya padaku. Tidak, Drake, itu terlalu berbahaya. Tenang, ini sangat mudah. Baiklah, baiklah. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tembak, jadikan dia seperti saringan. Di mana dia? Di sini. Tidak mungkin. Mustahil. Drake, hari ini, salah satu dari kita mati. Awas belakangmu. Di mana pisaiku? Hanya satu jari. Hanya bunganya. Sedangkan untuk pokoknya, kukira tanganmu ini, 5 jari itu angka yang genap. Serena, apakah dia selalu sedramatis ini? Aku juga tidak yakin. Dengan dia di sini, kamu tidak perlu dipaksa menjalani perjodohan lagi. Dasar bodoh tidak berguna. Kalian tunggu apa? Mau lihat aku mati? Tangkap dia. Dia masih punya banyak trik. Drake, awas. Gerakan selanjutnya biasanya yang paling mematikan. Penembak jitu, dan lebih dari satu. Hahaha. Bagaimana? Terkejut? Ya. Tidak menyangka, kan? Mengatakan keluarga Thorn adalah orang terkuat di kota sungai. Apakah itu salah? Aku punya lebih banyak senjata tersembunyi di rumah daripada gudang senjata SWAT. Aku benar-benar tidak. Nah, kamu takut sekarang? Kenapa tidak memikirkan itu sebelumnya? Kamu bisa memilih siapa saja, tapi kamu harus main-main dengan aku. Apa kau pikir sampah sepertimu bisa berani menghinaku? Caleb, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Nona Valerie, tolong jaga Serena. Tapi Tuan Caleb, pernahkah Anda mempertimbangkan satu hal? Penembak jitu yang kau tempatkan di lantai atas, bagiku, mereka tidak lebih dari tikus. Apa katamu? Kau bahkan tidak berusaha meyakinkan? Apa kau percaya? Ada yang percaya. Hahaha. Valerie, apa yang harus kita lakukan? Apa kau pikir Drake benar-benar punya peluang? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia kalah jumlah, terutama dengan lebih dari selusin senapan runduk yang mencakup setiap sudut. Saat ini, kita mungkin benar-benar tidak punya jalan keluar. Kenapa ketika aku mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang pernah percaya padaku? Cuma ini yang bisa dilakukan seorang sniper? Siapapun akan mengira mereka di sini untuk cosplay di jalan komersial. Apa dia baru saja terbang ke atas? Masa itu bisa dilakukan manusia? Kamu bukan manusia, kamu setan. Monster. Nah, itu menarik. Serena, kembali dulu dengan Nona Valerie. Di sini terlalu kacau, bukan tempat untuk cewek. Untuk selanjutnya, Tuan Caleb dan aku masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Hati-hati, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Valerie, ayo pergi. Kamu, mau apa? Mundur, ayahku Marcus Thorn. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Thorn tidak akan melepaskanmu. Kuberi pelajaran karena memukul wajahku? Rasakan itu karena memukul wajahku ini? Apa kau pikir kau bisa seenaknya menyentuhnya? Tuan Drake, kakek, berhenti. Jangan pukul aku. Kumohon. Wajahku juga sumber penghidupanku. Apa, di rumah nggak ada cermin? Pasti kencingmu ada di situ. Dengan tatapan menyedihkan itu, kamu masih berani bilang hidup dari wajah? Nah, hidup dari wajah. Nah, sekarang baru seimbang. Tuan Drake, tolong jangan pukul lagi. Nanti aku mati, aku punya uang, banyak. Asal kau lepaskan aku, akan kuberikan semuanya. Frost si penyihir kecil itu, kenapa dia belum keluar menyelamatkanku? Dia sengaja, aku tahu. Uang?
Berapa banyak uangmu? 5 juta dolar, cukup? 5 juta? Kau anggap aku pengemis. Aku salah. Tuan Drake, aku salah. Berapa yang kau mau biar kulepaskan, atau kau sebut sendiri harganya? $500 juta, kurang sedikit pun tidak. 500 juta? Kau lebih parah dari bajak laut serakah. Kau tidak hanya memukulku, tapi juga merampas semua milikku. Drake fans, kita musuh bebuyutan. Tunggu, siapa bilang kau boleh pergi? Tuan Drake, aku sudah beri semua uangku. Kau nggak akan ingkar janji, kan? Aku? Ingkar janji? Apa aku kelihatan seperti orang yang seperti itu? Aku ambil 500 jutamu, tapi aku hanya janji tidak membunuhmu. Tapi aku tidak bilang tidak akan melumpuhkanmu. Hancur, hancur. Setelah bertahun-tahun bersama, sahabatku yang sudah lebih dari 20 tahun pergi begitu saja. Saudaraku, keluargaku. Nona Frost, cepat, tolong aku. Kenapa suaraku jadi begini? Apakah aku benar-benar akan menjadi seorang Kasim? Nona Frost, aku bilang, hancurkan dia. Drake, dia adalah pembunuh peringkat ketiga di papan peringkat internasional. Kali ini, lihat bagaimana kau bertahan. Menarik. Kemarin belum cukup, kali ini, aku akan bertarung denganmu sepuas hatiku. Apa ini? Apa ini cara barumu menyapa? Kamu membuat kesalahan, Nona Frost. Lihat baik-baik siapa dia. Dia adalah musuh bebuyutan kami. Cari kamar, atau aku akan bunuh kamu sekarang juga. Kamu mau aku yang carikan kamar? Itu keterlaluan. Beberapa jam yang lalu, kamu memohon padaku untuk membawamu. Kamu pergi begitu saja, dan memunggungi aku. Aku akan bunuh kamu. Kaulah yang pertama bergerak, dan sekarang kamu bersikap seperti kamu dirugikan. Maaf aku menahan diri tadi. Aku belum sepenuhnya menaklukkanmu. Baiklah, aku harus mengulanginya lagi. Bajingan, kalau berani datang lagi, aku akan membunuhmu. Dingin? Ya, dia agak dingin, tapi badannya mantap. Dikhianati hari ini, aku terima kekalahan. Tapi ingat, ini belum selesai. Suatu hari, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Kapan saja, silakan datang padaku. Sudah berjam-jam, kenapa Drake belum kembali? Tidak mengangkat telepon, tidak membalas di WeChat? Gadis konyol, dan kamu bilang tidak suka dia, Serena. Hanya beberapa jam berpisah, dan kamu sudah begitu khawatir. Ibu, ini beda. Yo, semua sudah di sini. Kamu pergi kemana? Aku kira. Aku pikir itu sesuatu yang lain. Aku tidak menyangka akan menjadi begitu penting bagimu. Sepertinya putra kita akan segera lahir. PFFT, siapa yang mau memberimu putra? Aku hanya takut kalau sesuatu terjadi padamu, tidak ada yang akan melindungiku. Aku tidak khawatir tentangmu. Valerie, tunggu aku. Menantu baikku, gadis konyol ini mudah malu. Jika dia tidak mau memulai lebih dulu, kamu harus sedikit lebih proaktif. Valerie, bisakah kamu berhenti terlalu banyak berpikir? Tidak peduli sebaik apa Drake, dia tetap pria milik wanita lain, dan tidak ada hubungannya denganmu. Spitfire benar-benar berkata lain berbuat lain. Apa yang kau lakukan? Ini kamarku, kan? Maksudku, Kamu akhirnya menyerah pada perasaan sejatimu. Dan memutuskan untuk menjadi milikku.
kamu terlihat sangat cantik malam ini. Kita tidak bisa melakukan ini, akan buruk jika Serena melihat kita. Valerie, apakah kamu sudah tidur? Aku ingin masuk dan bicara, apa yang harus kita lakukan? Jika Serena melihat kita, seorang pria dan wanita berdua saja di kamar, kita tidak akan pernah bisa menjelaskannya. Cepat, sembunyi. Itu agak berlebihan, menurutmu? Dan kamarnya sekecil ini, di mana aku bisa sembunyi? Valerie, aneh, tidak ada jawaban, semoga tidak terjadi apa-apa. Valerie? Serena? Ada apa? Serena, aku tiba-tiba haus. Bisa ambilkan air? Valerie, ada apa denganmu hari ini? Kamu tampak aneh. Bajingan ini, di saat seperti ini, dia masih memanfaatkanku. Kamu tidak khawatir, Serena akan menangkap kita? Valerie, menurutku hari ini kamu sungguh aneh. Di dalam, apa ada sesuatu yang disembunyikan? Jangan. Hei, Jadi itu kamu. Drake fans, berhenti di situ. Spitfire, tolong, biarkan aku menjelaskan. Ini benar-benar tidak seperti yang kamu kira. Apa yang perlu dijelaskan? Menurutku kamu hanya kembali ke kebiasaan lamamu, main perempuan, dan aku sangat percaya padamu. Rasakan itu, dasar orang aneh. Berani-beraninya kau menghindar. Cukup sudah, kau mau membunuh suamimu sendiri? Aku hanya menjamu sahabatmu. Orang ini, dia benar-benar membuat alasan seperti itu? Serena, kami tadi cuma. Gimana caranya bilang ke dia? Sebagai sahabat Nyonya Queen, kamu benar-benar tidak tahu kalau dia dikutuk voodoo? Kutukan voodoo? Tanda bunga plum di bahunya adalah semua bukti yang kamu butuhkan. Tuan Vance, Anda salah. Ini bukan kutukan voodoo, ini tanda lahir keluarga. Tanda lahir keluarga. Kalau begitu, biar aku tanya ini, pada setiap orang di keluargamu, setelah mereka berusia 25, apakah tangan kanan mereka mulai melemah? Akhirnya mereka bahkan tidak bisa mengangkatnya, dan menjadi kaku total setelah 30? Dalam beberapa bulan, mereka mati kesakitan? Bagaimana dia tahu semua ini? Valerie, aku tidak bilang padanya. Aku benar-benar tidak bilang apa-apa. Valerie, ada apa? Serena, aku takut untuk memberitahumu, tapi kondisiku kambuh lebih awal. Aku sudah ke banyak dokter, tapi tidak ada yang berhasil. Tidak mungkin. Jangan khawatir. Pasti ada caranya. Jawabannya ada di sini, bersamaku. Mau apa? Jangan gugup. Cuma perlu pinjam beberapa helai rambut dari kalian berdua. Sekarang, biar aku tunjukkan pada kalian apa itu keterampilan medis sebenarnya. Apa yang kamu lakukan? Valerie dalam kondisi seperti ini, dan kamu masih main-main? Lupakan. Baiklah, aku salah tentangmu, biarkan Valerie sendiri. Jangan khawatir, Valerie, kamu akan baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin? Ini keadaan darurat. Tidak ada jarum akupunktur di rumah, jadi aku harus menggunakan sehelai rambut sebagai gantinya. Rasanya luar biasa. Coba gerakan sekarang. Bagaimana rasanya? Bahu berfungsi baik? Tidak sakit, tidak ada rasa sakit lagi, dan sebenarnya, jauh lebih fleksibel. Dia sudah menjadi seniman bela diri kelas atas, dan dia juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Bagaimana bisa ada seseorang di dunia ini yang begitu terampil dalam seni bela diri dan pengobatan? Sayang sekali, itu cuma pembunuhan gampang. Dan kau berakhir seperti ini, Ibu Ketua. Apa kita biarkan saja? Apa Tuan Muda dipukuli oleh anak nakal itu dengan sia-sia? Tentu tidak. Berani-beraninya dia menyakiti putra Marcus Thorne, aku akan membuat hidupnya sengsara. Tapi pertama, ada yang lebih penting. Katakan saja, Ibu Ketua. Anak nakal Serena Sterling mengembangkan serum anti kanker yang bisa merevolusi pengobatan, sesuatu yang sangat berharga tidak bisa diproduksi massal oleh keluarga Sterling kecil sendirian. Dan kali ini, mitra yang mereka pilih adalah keluarga Kingsley dari kota ibu kota. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menggagalkan kerja sama mereka. Kita tidak boleh biarkan Serena Sterling mengembangkan sayapnya dan menjadi lebih kuat. Kali ini, aku akan mengurusnya sendiri. Jika kau tidak membiusku, kesucianku tidak akan hilang oleh bajingan Drake Vance. Lupakan. Aku akan mengurus bajingan itu dulu, lalu aku akan mengejarmu. Serena, waktu yang tepat. Aku perlu bicara dengan Valerie, jangan bilang apa-apa dulu. Biarkan aku bicara dulu. Paman baru saja meneleponku dan bilang kau akan menikah.
dan mempelai prianya adalah tuan muda dari keluarga Kingsley di kota ibu kota. Apa itu benar? Benar. Itu benar. Kalau begitu, kau suka dia. Di keluarga seperti kita, apa yang kau suka secara pribadi tidak penting. Yang penting adalah, apakah itu bisa mendatangkan keuntungan bagi keluarga. Mereka sudah keterlaluan. Tidak, aku akan pergi sekarang untuk menghadapi mereka. Cukup, bukankah kau masih ingin bekerja sama dengan keluarga Kingsley? Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Ratu Victoria dan menyampaikan kata baik untukmu. Aku tahu bermitra dengan keluarga Kingsley sangat sulit, hampir tidak mungkin. Tapi sayang, ingatlah, aku akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Jika itu bisa membuatmu bahagia, aku lebih baik melepaskan ini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bisakah kau tidak memberitahu Drake tentang ini? Mengapa keluarga Kingsley dari kota ibu kota lebih kuat daripada keluarga Thorne? Aku tidak ingin Drake membahayakan dirinya demi aku. Nyonya Sterling, berita buruk. Aku baru mendapat kabar bahwa keluarga Thorne sedang mencoba membajak kesepakatan kita dengan keluarga Kingsley dari kota ibu kota. Marcus Thorne secara langsung memimpin tim, dan dia sudah pergi ke tempat Nyonya Kingsley, villa. Lagi pula, dia membuat tawaran yang paling murah hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami baru saja mulai menjalin kontak dengan keluarga Kingsley dari kota ibu kota. Bagaimana mereka tahu informasi internal perusahaan kita? Tidak. Sejak terakhir kali, aku sudah benar-benar memutus hubungan dengan keluarga Thorne. Nyonya Sterling, sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Kita perlu mencari solusi dengan cepat. Serena, aku akan pergi denganmu. Dengan keluarga Kingsley, mungkin aku bisa membantu. Aku akan segera mengumpulkan informasi lebih lanjut. Prioritas sekarang bukan untuk memikirkan ini, tapi untuk menemukan Nona Kingsley. Kita dalam posisi tidak menguntungkan melawan keluarga Thorne. Hanya jika kita meyakinkan Nona Kingsley, kita bisa mengubah keadaan menguntungkan kita. Mengingat statusnya sebagai putri sulung keluarga Kingsley, bahkan orang terkaya di dunia perlu janji untuk menemuinya. Bagaimana kita bisa melakukannya jika kita bahkan tidak bisa masuk ke vilanya? Gadis konyol, apa kau tidak ingat? Aku tidak percaya calon ipar perempuannya perlu janji untuk menemuinya. Ayo pergi. Jika terlambat, kita akan kehilangan kesempatan. Nyonya Sterling, bukankah Tuan Vance ikut dengan kita? Aku pikir kita harus membawanya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Kita perlu cadangan. Kau benar. Tadi malam dia merawatku, dan itu membuatnya kelelahan sepanjang malam. Biarkan dia tidur lebih lama. Tenang, aku yang urus. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayo. Baiklah, mengerti. Kita dalam masalah. Selamat pagi, Nyonya Sterling. Di mana Serena dan yang lainnya? Menantu baikku, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Aku baru saja mendapat kabar, putri tertua dari keluarga Kingsley, Victoria Kingsley, akan terbang kembali ke kota ibu kota pagi ini. Dia seharusnya segera tiba di bandara. Telepon Serena dan yang lainnya tidak bisa dihubungi sekarang. Di saat seperti ini, aku khawatir dia akan melewatkan Victoria sepenuhnya. Ibu tahu kau pengemudi yang hebat. Tolong kejar Nona Kingsley untuk memberi Serena kesempatan untuk mempresentasikan proyek secara langsung. Kerjasama dengan keluarga Kingsley dari kota ibu kota sangat penting. Semua usaha Serena selama bertahun-tahun, berhasil atau tidak tergantung pada kesempatan ini. Orang terkuat, bergegas ke perkebunan awan ungu dan lindungi Serena, Valerie, dan Chloe. Jika terjadi sesuatu, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan khawatir, Ayah. Aku pasti akan melindungi ibu. Jika ada yang berani mengganggu ibuku, akan kubasmi seluruh keluarganya. Saudara-saudara, ikuti aku. Kita akan menyelamatkan nenek kalian. 3518. Itu pasti mobil keluarga Kingsley dari kota ibu kota. Nona Victoria, kami diikuti. Utuskan pengikut di belakang kami, jauhkan dia dari Nona Victoria. Nyonya Kingsley, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud buruk, saya datang untuk bicara bisnis. Nona Victoria, kami tidak tahu siapa dia. Anda tidak bisa keluar. Apa kamu tidak lihat cara dia mengemudi? Peluru pun tidak bisa menyentuhnya. Itu membuktikan dia seorang profesional. Jika dia ingin menyakiti kita,
orang-orang kita tidak bisa menghentikannya. Tapi, ini semua salahku. Aku seharusnya membawa lebih banyak cadangan. Ini adalah Ratu Bisnis Republik. Aku pikir dia setidaknya berusia 40-an, tidak percaya dia begitu muda, dan cantik juga. Berani-beraninya kamu tidak menghormati Nona Victoria. Aku bersumpah akan mencongkel matamu. Anda bilang ingin bicara bisnis dengan saya? Bisnis apa itu? Tenang. Aku hanya ingin menunjukkan kepada Nona Victoria apa yang ada di sini, sebuah proposal proyek. Proyek Sinar Matahari. Anda bekerja untuk Sterling Group. Sejauh yang aku tahu, keluarga Thorn di kota Sungai juga memiliki proyek yang identik. Lagi pula, Thorn Group memiliki modal lebih besar daripada Sterling Group dan koneksi yang lebih baik. Jadi bekerja sama dengan mereka memberi Anda peluang yang lebih baik. Proyek yang identik? Nyonya Kingsley, sebelum bekerja sama, bukankah Anda melakukan pemeriksaan latar belakang? Untuk mendapatkan data penelitian Sterling Group, mereka telah beberapa kali mencoba membunuh CEO. Jika proyek mereka benar-benar sebagus itu, mengapa mereka berani melakukan hal seperti itu? Sepertinya itu benar, Nona Victoria. Aku akan melaporkannya kepada Anda. Meski begitu, aku masih tidak percaya pada Sterling Group. Bisnis bukanlah permainan. Dengan skala Sterling Group saat ini, tidak mungkin menyelesaikan proyek ini. Proyek yang hanya fantasi belaka, tanpa masa depan. Keluarga Kingsley dari kota ibu kota, kenapa kami harus mengambil risiko ini untukmu? Aku segan mengakuinya, tapi Nyonya Kingsley ada benarnya. Tapi, jika aku bisa memberi Nyonya Kingsley alasan yang tidak bisa ditolak, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Bangsat, beraninya kau menghina Nona Victoria? Nona Victoria sehat-sehat saja. Dia tidak sakit sama sekali. Pengawal, tangkap orang yang ngawur ini. Begitu? Lalu, Nona Victoriamu sering menderita insomnia, mimpi berlebihan, mulut terasa hambar, tidak haus, serta perut dingin dan menggigil. Bagaimana kau menjelaskannya? Nyonya Kingsley, kalau aku tidak salah, gejala-gejala ini sudah mengganggumu cukup lama, kan? Bahkan sudah berdampak pada pekerjaan dan kehidupanmu. Siapa pria ini? Kenapa dia tahu semua gejala yang kualami? Apa kau benar bisa menyembuhkan gejala-gejala ini? Nona Victoria, apa kau benar-benar tidak enak badan? Sebenarnya, ini bukan penyakit. Ini karena kau sudah lama sendiri, menyebabkan ketidakseimbangan hormon parah di tubuhmu. Obat terbaiknya adalah segera cari pacar, kalau tidak, akan parah. Bangsat, kau mempermainkanku. Rai, tangkap anak yang bicara ngawur ini, buang dia ke sungai buat makan ikan. Tunggu apa lagi? Kamu punya nyali, anak nakal. Beraninya kamu menghina Nyonya Kingsley? Aku akan melemparmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Itu terlalu mudah untukmu. Kamu apa yang kamu lakukan? Karena Nyonya Kingsley tidak percaya padaku, aku harus biarkan fakta berbicara. Si manis, lepaskan Nyonya Kingsley. Atau akan kutembak kamu sekarang juga. Bagaimana perasaanmu sekarang? Nyonya Kingsley, Aneh. Rasa berat di tubuhku. Sepertinya benar-benar berkurang. Sesak dada dan rasa gelisah juga hilang. Mungkinkah aku sudah lama sendiri, sehingga ketidakseimbangan hormon menyebabkan ini? anak nakal. Kamu benar-benar berani mencuri ciuman pertama Nyonya Kingsley? Bisakah? Bisakah kita lakukan lagi? Maaf, Nyonya Sterling. Saya mengacaukan informasinya. Saya tidak tahu tentang Nona Kingsley. Penerbangannya malam ini, sebenarnya, ini bukan hasil terburuk. Kami tidak menemukan Nona Kingsley. Keluarga Thorn mungkin juga tidak akan menemukannya. Serena, kamu harus pergi sekarang. Geng tinju besi dan keluarga Thorn dekat, mereka sudah di sini. Pasti mereka datang untuk membuat masalah. Valerie, jangan terlalu gugup. Victor, dia sebenarnya. Serena, kamu tidak mengerti orang-orang bawah tanah ini. Mereka membunuh tanpa ampun, mereka tidak akan mau diajak bicara. Ya, Nyonya Sterling. Dengarkan Nyonya Queen. Kamu harus pergi sekarang. Kami akan mengalihkan perhatian di sini. Sialan orang terkuat. Aku tidak peduli seberapa kuat dirimu, atau berapa banyak anak buahmu. Jika kau berani menyentuh Serena hari ini, akan kubuat kau membayarnya. Ibu, kau menyalahkan anakmu karena terlambat? Itu semua salah anakmu. Maafkan aku, Ibu. Ibu. Bodoh, apa yang kalian tunggu? Berlutut dan minta maaf kepada nenekmu. Maafkan kami, Nenek.
Serena, cubit aku, cepat. Apa aku berhalusinasi? Pria yang menakutkan semua orang, bos geng tinju besi, bagaimana dia bisa berlutut padamu, dan memanggilmu ibu? Tidak, kamu tidak berhalusinasi, ya, Valerie, ceritanya panjang. Aku akan jelaskan nanti. Bangun, cepat. Jika orang lain lihat ini, bagaimana aku bisa menunjukkan muka? Aduh, sepertinya ratu ini benar-benar marah. Aku bisa mengatasi amarahnya, tapi jika malaikat maut itu marah, aku benar-benar celaka. Aku harus cari akal. Ibu, apakah kamu malu bahwa anakmu telah mempermalukanmu? Aku anak yang jahat. Lebih baik aku membenturkan kepala ke tembok. Selamat tinggal, Ibu. Ah, tidak, jangan. Baiklah, aku menyerah, panggil aku sesuka kamu. Oh, kamu orang terkuat. Satu hal mengkhianati secara diam-diam perjanjian antara keluarga kita, dan kamu datang ke sini untuk memanggil wanita itu ibumu. Apa kau pikir aku, seorang Torne, adalah orang yang bisa dipermainkan? Ibu, kau harus pergi. Aku kenal betul pria tua ini. Dia bukan sekadar pengusaha biasa. Dia juga seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Bahkan di seluruh kota sungai, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Jadi kau tahu apa yang bisa kulakukan? Lalu kenapa kau mengkhianatiku? Karena aku tidak ingin menjadi piala bagimu lagi. Minggir. Kalian bajingan tak berguna. Kau benar-benar ingin mati? Pergi dari sini. Markus ingin menyakiti Serena. Dia harus melewati mayatku dulu. Valerie, ini urusan antara aku dan dia. Ini bukan urusanmu. Kalian para gadis benar-benar seperti saudari, ya, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Selama kau menandatangani ini, aku akan membiarkanmu pergi. Semua omongan ini, kau masih mengejar data uji coba serum anti kanker perusahaanku, kan? Aku bilang, jangan pernah berpikir tentang itu. Bagus sekali. Sepertinya kamu memang ingin ambil jalan sulit. Jangan salahkan aku kalau kejam. Tangkap dia. Tunjukkan pada Nyonya Sterling bagaimana caranya. Valerie yang cantik, saran saya, hemat saja napasmu. Bahkan jika kita bertarung, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Markus Thorne, apakah kau tahu siapa aku? Aku bukan hanya putri sulung keluarga Queen. Aku juga calon menantu keluarga Kingsley dari kota ibu kota. Jika kau berani menyentuh Serena hari ini, aku pastikan seluruh keluargamu, keluarga Thorne, ikut terkubur bersamanya. Nyonya Kingsley, jadi, aku tanya, saat kau dan pengawal kecil Drake Fence itu main-main, apakah tuan muda keluarga Kingsley tahu? Oh, dan aku lupa memberitahumu, tadi keluarga Thorne telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Kingsley dari kota ibu kota. Jadi meskipun kau punya data, tanpa dukungan modal, kau tetap akan gagal. Leon? Perwakilan keluarga Kingsley dari kota ibu kota di kota sungai. Mustahil. Proyek anti kanker satu milik keluarga Thorne bahkan belum setengah matang. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama denganmu? Pedagang hanya peduli untung. Bahkan jika proyek kami benar-benar sampah, selama itu menghasilkan uang, orang akan tetap tertarik. Namun, saya masih bisa memberimu kesempatan. Serahkan data penelitianmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tapi jika kita mendapat untung, mungkin kamu dapat bagian. Menjual obat palsu? Apakah kau tahu itu membunuh demi uang? Kau tidak ada harapan, santai, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengikatmu dan membuat 88 orang menemanimu sepanjang waktu untuk membalaskan dendam anakku. Lepaskan Nyonya Sterling. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan khawatir, siapapun yang melawan keluarga Thorne tidak akan lolos. Bawa mereka semua. Siapapun yang menyentuh wanitaku akan mati. Ayah, maafkan aku. Ini aku. Bawa ibumu dan kedua wanita itu kembali, aku yang urus. Jadi kamu yang terus mengacaukan rencana keluarga Thorne, anak nakal, waktu yang tepat. Bahkan jika kamu tidak datang, aku akan mencarimu. Hari ini, kamu mati. Ayah, kekuatan orang ini di luar batas. Jangan lengah. Mati. Mustahil? Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan tinju berlianku? Tinju berlian? Lebih seperti tinju kapas menurutku. Tepat yang kubutuhkan untuk membersihkan debu di pakaianku. Terima kasih. Jangan sombong, anak nakal. Akan kutunjukkan hari ini tinju belalang, yang telah kusempurnakan selama 10 tahun. Tinju belalang. Aku tidak percaya itu tinju belalang.
Teknik yang hilang selama 1000 tahun, mereka bilang satu pukulan dari tinju ini bisa meratakan gunung. Tidak tahu kalau belalang takut dengan asap rokok. Siapa kamu? Sejak aku menguasai tinju belalang, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Macam-macam dengan wanitaku, dan kamu pasti mati. Jadi untuk pertanyaan itu, kamu bisa pergi bertanya pada iblis. Kau tidak bisa membunuhku. Keluarga Thorn baru saja menandatangani kesepakatan dengan Tuan Leon dari keluarga Kingsley di kota ibu kota. Keluarga Thorn dan keluarga Kingsley sekarang terikat erat. Jika kau membunuhku, keluarga Kingsley tidak akan membiarkanmu pergi. Drake, jangan gegabah. Dia benar. Jika kau membunuhnya sekarang, kau akan memotong kepentingan keluarga Kingsley, pengusaha mengejar ketenaran dan keuntungan. Aku khawatir mereka akan mengejarmu. Si galak, apakah kau pikir keluarga Kingsley dijalankan oleh Nona Victoria, atau Leon si brengsek itu? Aku sudah memiliki surat pernyataan minat dari keluarga Kingsley. Mulai sekarang, Sterling Group adalah mitra eksklusif dari keluarga Kingsley di kota ibu kota. Mereka akan sepenuhnya mendukung proyek anti kankermu. Victoria Kingsley, Ratu Victoria, secara pribadi mencap dan menandatanganinya. Bagaimana ini mungkin? Jika kau mau berbohong, setidaknya buatlah itu masuk akal. Ratu Victoria adalah orang besar. Apalagi anak ini, bahkan aku akan sulit untuk bisa bertemu dengannya. Apalagi mendapatkan tanda tangannya. Oh, benarkah? Ratu Victoria, anak nakal ini sangat berani sehingga dia berani memalsukan tanda tanganmu. Itu penipuan. Dia tidak menunjukkan rasa hormat padamu dan keluarga Kingsley. Cepat, suruh anak buahmu tangkap anak nakal ini. Beraninya kau. Tuan Vance adalah tamu VIP keluarga Kingsley. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Vance. Seorang VIP dari keluarga Kingsley? Mustahil. Kau tidak menganggap serius Tuan Vance. Itu berarti kau tidak menganggap serius keluarga Kingsley. Seseorang, tangkap dia. Nyonya Kingsley, pasti ada kesalahpahaman. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Rai, sebarkan beritanya. Mulai hari ini, larang keluarga Thorn di seluruh negeri. Baik, Nyonya Kingsley. Larangan nasional? Keluarga Thorn adalah hasil kerja seumur hidupku. Apakah ini benar-benar berakhir? Nyonya Kingsley, dia tidak bernapas. Meninggal begitu saja? Itu terlalu mudah baginya. Pria ini menyewa pembunuh bayaran, memproduksi obat palsu yang merugikan rakyat, dan melakukan kejahatan tak terhitung. Serahkan tubuhnya ke polisi. Biarkan mereka menanganinya. Nyonya Kingsley, apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan Sterling Group menjadi mitra eksklusif keluarga Kingsley dari kota ibu kota? Kau ingin tahu yang sebenarnya? Sebenarnya, aku tidak terlalu memikirkanmu. Tapi Tuan Vance adalah penyelamatku, jadi aku bersedia memberimu kesempatan. Kau Valerie Quinn, ipar perempuanku di masa depan. Ratu Victoria, aku tahu tidak ada yang bisa menolak pernikahan dengan keluarga Kingsley, tapi aku benar-benar tidak suka kakakmu. Jadi aku akan menanggung semua konsekuensinya. Tolong jangan lampiaskan pada keluargaku. Jika kau tidak suka dia, ya sudah, itu bukan masalah besar. Aku setuju untuk membatalkan pertunangan. Apa katamu? Bagaimana bisa? Apakah dia yang membantuku? Tuan Vance, tentang tugas yang Anda berikan padaku, aku sudah selesai. Tidak sabar menunggu sesi Anda berikutnya. Siapa sangka? Di dunia bisnis, ratu bisnis yang tangguh ternyata seperti ini secara pribadi, sangat menawan dan bersinar. Sekarang aku benar-benar memahaminya. Jadi, apa kata kantor polisi? Saat kami tiba di sana, mereka sudah pergi. Nyonya Sterling, beberapa hari terakhir ini, Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak hanya Anda melawan Thorn Group dengan sekuat tenaga, tetapi Anda juga membasmi mata-mata di dalam perusahaan. Kami hanya tidak menyangka mereka sudah merencanakan ini dari awal dan melarikan diri lebih awal. Sejujurnya, kekhawatiran terbesar saya adalah begitu mereka berhasil ke luar negeri, mereka akan menjual saham mereka kepada investor luar. Untuk perusahaan seperti kita, begitu modal luar masuk, bagi mereka yang tidak mampu membayar pengobatan, terutama rakyat biasa, itu pasti kabar buruk. Siapa bilang mereka lolos? Aku membawa mereka langsung kepadamu, kan? Nyonya Sterling, kami salah. Kami seharusnya tidak pernah percaya pada kebohongan Caleb Thorn. Kami seharusnya tidak pernah mengkhianati Anda. Tolong lepaskan kami kali ini saja. Nyonya Sterling, jika Anda bisa berbelas kasih dan melepaskan kami bersedia mentransfer semua saham pribadi kami di Sterling Group kepada Anda secara gratis. Mulai sekarang,
kami tidak akan berani melawan Anda. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan polisi mengatakan bahwa keduanya sudah naik penerbangan ke luar negeri. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Bisakah dia benar-benar membuat pesawat mendarat? Tuan Muda, kabar buruk. Dengan serangan balik skala penuh Sterling Group, saham kami jatuh. Banyak mitra juga memutuskan hubungan dengan kami. Thorn Group hampir tidak bertahan. Drake fans, Serena Sterling, ini semua salah kalian. Aku akan membunuh kalian berdua. Gadis konyol, kamu masih ingin bertahan? Coba pikirkan. Serena, selama ini, dia telah berbuat begitu banyak untukmu, dan dia sangat luar biasa. Jika kamu tidak ingin menjadi wanitanya, banyak wanita lain yang menginginkannya. Ada acara apa? Dan kenapa tanda keberuntungan ganda dipasang? Hey Spitfire, piyama bagus yang kamu pakai hari ini. Aku suka. Kok tahu aku lapar? Enak. Kamu, Apa yang kamu lakukan? Aku cuma makan beberapa kacangmu? Pantas marah segitu? dasar bodoh. Tunggu, Spitfire, kamu gila. Ah. Kamu tidak apa-apa. Serena, kamu pintar sekali. Siapa sangka kamu bisa membuat rencana ini? Aku tidak percaya orang ini tidak mengerti perasaanmu. Jangan bergerak. Mereka akan berciuman. Apa dia akhirnya akan menciumku? Ini ciuman pertamaku loh. Si cerewet, apa kamu tumbuh kumis? Kamu yang punya kumis. Seluruh keluargamu berkumis. Hei, si cerewet, kamu sedang apa? Tempat tidur di kamarku tiba-tiba ambruk. Sepertinya aku akan tidur di kamarmu malam ini. Apa? Drake, apa kamu laki-laki? Kamu selalu bertingkah seperti playboy di luar, tapi saat penting, kamu benar-benar bodoh. Aku hanya tidak ingin ibu CEO salah paham. Jadi kamu berubah pikiran? Sayang, aku berangkat kerja. Kuberi kamu cuti hari ini. Kamu bisa santai di rumah. Istirahatlah. Si galak itu benar-benar gila kerja. Kami begadang semalaman, dan sekarang dia bangun pagi lagi untuk kembali bekerja. Sial, meskipun keluarga Thorn jatuh, Caleb Thorn masih di luar sana. Serena masih dalam bahaya. Jadi, Drake, terkejut, kaget, apa kamu puas dengan hadiah ini? Dalam 10 menit, bawa pantatmu ke tempat parkir terbengkalai di ujung barat, atau mereka semua mati. Caleb, berani kau menyentuh wanitaku? Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Drake, keluar dari sini. Tempat parkir ini dipasangi bom. Kalau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Jangan khawatirkan kami. Diam, dasar wanita payah. Kau peduli padanya, tapi apakah dia pernah memikirkanmu? Gadis konyol, mungkin kau tidak tahu kalau pengawal kecilmu ini sudah diam-diam bermain dengan dua sahabatmu. Ini buktinya. Valerie, Chloe, apa ini benar? Serena, maafkan aku. Lepaskan mereka. Baik, kau ingin kulepaskan mereka? Baiklah. Ini secangkir racun mematikan. Asal kau minum, aku akan melepaskan mereka. Setuju. Serena, aku sudah berjanji pada Nyonya Sterling untuk melindungimu. Jadi aku tidak akan biarkan apapun terjadi padamu. Tidak. Drake, aku mohon, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Selama kau masih hidup, aku tidak akan menyalahkanmu atas apapun yang kau lakukan mulai sekarang. Aku berumur 10 tahun saat tidak sengaja digigit semut berbisa. Sejak saat itu, aku kebal terhadap semua racun. Kejutan yang menyenangkan. Aku tidak pernah mengira dia akan begitu baik pada wanitanya sendiri. Gadis konyol, lebih dari hidupku sendiri, aku ingin kau selamat tinggal. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu di kehidupan ini. Tidak, aku tidak ingin kamu mati. Jika kamu mati, aku juga tidak akan hidup. Frost, apa yang kau lakukan? Karena aku juga wanita Drake, kamu mau membunuhnya? Kamu pasti mati hari ini. Mati. Tuan Muda, awas.
Bagus. Sangat baik. Karena begitu, kamu bisa mengikuti Drake dan pergi ke neraka bersama. Ah, Tuan muda, bukankah dia hanya orang biasa? Kapan dia menjadi begitu kuat? Untuk menguasai keahlian ini, seseorang harus mengebiri dirinya sendiri. Kau tahu, Drake, aku benar-benar berhutang padamu. Kau memberiku kesempatan untuk menguasai seni bela diri, untuk mencapai apa yang ayahku tidak pernah bisa lakukan. untuk menguasai ilmu ini, kamu harus mengebiri dirimu sendiri. Tunggu, bukankah itu manual pedang hantu? Mantra dari itu? Mungkinkah ilmu rahasia keluarga Thorn adalah manual pedang hantu yang telah lama hilang? Haha, surga memberkati keluarga Thorn. Santai, kamu tidak akan mati gampang. Aku akan menyiksamu pelan-pelan. Awas, Ah, bagaimana kamu bisa? Lihat ini. 8 jurus hantu, ini memanggil angin aneh. Angin aneh? 8 jurus hantu. Kau, dasar brengsek. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ilusi hantu. Ilusi hantu. Tidak mempan. Coba bayangan hantu. Siapa? Siapa kau? Jangan tanya siapa aku, kau tidak pantas tahu. Kau suka meracuni orang, ya? Kalau begitu, biar ku beri kau minuman juga. Tidak, jangan bunuh aku. Hatiku ku bilang dia akan mogok, jantungku bilang akan melompat keluar, tubuhku bilang akan meninggal dunia. Hantu, lari, ah. Baiklah, sekarang aman. Kenapa aku merasa seperti berkah tersembunyi? Tuan Vance, jangan lupakan aku. Aku juga ingin menjadi wanitamu. Nona Kingsley, kau putri sulung keluarga Kingsley, ratu bisnis yang mengelola aset triliunan. Bagaimana kau bisa bersaing dengan wanita lain untuk seorang pria? Uang tidak bisa membeli kerelaanku. Sulit bertemu seseorang yang begitu menarik. Masa aku bisa melewatkannya? Tidak, para wanita cantik, biar ku jelaskan. Maksudku, membela diri. Tidak, tunggu, biar ku jelaskan. Cepat, lihat, ada UFO. Drak, berhenti di situ. Ah, anak muda zaman sekarang. Aneh sekali.